Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wa natifah wa kantul wa tarki wa fadl istiqamah wa Masyaallah Rasulullah wa ala alihi wa subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah, sebagai orang yang melanjutkan hadis nomor Sa'alekor, hadis ke-29. Hadis yang ke-29 tadi itu riwayatkan Al-Mu'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal Al-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassara ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahajjul bait. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawm was-sawm junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu rajuli fi jawfil lail. Tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudi wa dirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amudu as-salatu wa dirwatu sanami al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bima laki dzalika kullih. Qultu ya bala ya Rasulullah fa khadam lisani wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamuakhaduna bima natakallam bih. Faqala sakalatka ummuk wa hal yakubun nas bin nar ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaitu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis sangat ekor kadinto para rabu jelasakin tentang pintu-pintu kebaikan, kunci masuk surga. Riwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal nikah dengan meriksanya terus, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Mu'ad bertanya di selera Nabi Muhammad, ya Rasulullah berilah kabar atau apakah ada amal yang dapat menyebabkan masuk surga dan amal yang menjauhkan dari neraka. Jadi ada. Mereka mau tanya Rasulullah, amal apa yang dapat memasukkan ke surga dan amal apa yang dapat menjauhkan saya dari neraka? Qala Rasulullah sebelum menjawab ada tuhan kan, laqad sa'alta an adzim. Dan kan, kamu Mu'ad bertanya tentang sesuatu yang besar. Karena tujuan kita akhirat, tujuan kita dunia adalah akhirat.
Akhirat ini di antara surga dan neraka. Kita hidup di dunia yang tujuannya untuk akhirat. Jadi minta pertanggungjawaban. Jadi buat itu diberi pujian oleh Nabi Muhammad. Kamu bertanya dengan sesuatu yang besar, yang baik. Pertanyaan kamu baik gitu. Wa inna la yasir ala man yasrahu ta'ala. Perkara itu sebenarnya mudah. Amal yang menyebabkan masuk surga, yang dijauhkan dari neraka itu mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukan amal kebaikan dan menjauhi amal yang menyebabkan masuk ke neraka. Melakukan oleh panjenengan bergempang di Allah Ta'ala. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu ta'ala alaihi. Itu gampang, mudah. Bagi siapa? Bagi yang Allah mudahkan. Bagi yang Allah mudahkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga, dan merapat kunci pintu neraka. Kemudian Allah, apa saja? Ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait. Apa? Jadi mau bertanya apa saja? Beribadahlah kepada Allah Ta'ala, menyembahlah kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah kau menyekutukan Allah Ta'ala. Jangan pernah kau menduakan Allah Ta'ala. Cukup fokus ibadah kepada Allah Ta'ala, menyembah kepada Allah Ta'ala. Walaupun sholat dan dirikanlah sholat. Laksanakan sholat 5 waktu, laksanakan. Kalau bukan Nabi Muhammad, kalau bukan syafaat pertama yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya, mungkin sholat itu bukan 5 waktu, tapi 50 kali dalam satu hari. Bayangkan, bulan jujur baik, tak kira kuat saya ya, sehari yang Nabi panjenengan pernah kuat. Mana second kali, second tujuh dalam sehari. Kalau bukan perhatian Nabi Muhammad, kalau bukan syafaat pertama yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya adalah keringanannya sholat yang dari 50 menjadi 5. Artinya Nabi Muhammad masih nisar ke umatnya. Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya kita. Kita tak mampu dalam usia Nabi-Nabi terdahulu, kita tak mampu. Masa 5 kali sholat, 5 kali dalam satu hari kita tidak bisa. Maka benar harus kita jaga sholat ini. Jaga sholat ini. Sholat kita perlu kita jaga. Sholatnya istri kita perlu kita jaga. Sholat anak-anak kita perlu kita jaga. Karena yang diminta tanggung jawab bukan panjenengan itu adalah seorang bapak, pemimpin keluarga. Dermah betul dibajina. Dermah bini nabi bajina. Gimana anak-anaknya sudah sholatnya? Sudahkah mereka sholat? Sudahkah tepat sholatnya? Oh, jangan-jangan sholatnya bukan 5 waktu. Boleh tergantung selera. Padahal Allah Ta'ala sudah berpesan, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu untuk sholat. Karena sholat itu adalah barometer. Dan pertama kali dihisab, ya nanti ya sholat. Awalu ma yuhsabihi al-abdu yaumil qiyamah as-sholah. Jadi pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ya maka sukses yang lain.
ikut baik. Kalau sholatnya nggak baik, nggak pernah sholat, jarang, kenceng, ya maka termasuk orang yang rugi, rugi dunia yang tidak layak. Insya Allah panjenengan kalau sudah berjamaah di masjid, boleh yakin tak kira sholat yang lain ditinggalkan. Mulai bisa berjamaah di masjid, apakah ada teh boleh menghidupkan malam menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Dan insya Allah panjenengan setelah nikah istiqomah berjamaah. Ya biarin, ada orang yang hanya sholat jalan sendirian, tidak apa-apa, yang penting sholat. Jadi itu sebuah keberuntungan, kesuksesan ketika mereka tidak pernah meninggalkan sholatnya dalam keadaan apapun. Walaupun mereka sholatnya sendirian, walaupun mereka sholatnya di rumah, berjamaah di rumah, oh nggak salah sama istrinya, keluarganya. Jadi jangan gitu. Oh, itu tentang Korea boy, masjid semua masjid. Madon apa sebelah apa? Nah ini kita yang sendiri. Padahal nanti ada pesan terakhir, maka jaga lisan. Ya memang kita benar sholat di masjid, masjid agung, tapi kita menghina saudara kita yang tidak sholat, itu percuma. Kita banggakan. Biar yang penting mereka sudah sholat, meskipun mereka itu tetangga di masjid. Oh kan ada hadis tak sempurna sholat itu datang ke masjid ini. Tangga masjid itu ujungnya masjid, ternyata boleh tangga tak ujung di masjid. Ya udah, penting mereka sholat, apalagi di rumahnya dia sholat bersama istri dan anak-anaknya, semisal. Atau enggak lupa waktu mungkin muridnya toh ya udah jalani saja ya. Jadi percuma kita berjamaah masjid 5 waktu tapi kita merendahkan menghina tetangga kita yang tidak pergi ke masjid. Hasilnya ya sama kan. Di sini di akhir itu suruh jaga lisan kita dari menyakiti orang lain, menyakiti tetangga. Yang penting mereka sholat. Ya kalau mau kita, ya pelan-pelan lah. Sekiranya dia berjamaah. Paling inti dengan dia sholat dulu. Istiqomah dulu sholat. Nanti setelah itu, ayo aja berjamaah sedikit. Ya ada jamaah muridnya saja, atau subuhnya saja, atau jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Benar, kalau bisa ya kita itu boleh bacakan sejalan berjamaah. Muntah bisa berjamaah waktu, ya ambil sholat apa saja, apa maulid, apa di Indonesia, apa dalam subuhnya atau apalah. Sebisa mungkin 5 waktu itu muntah bisa 5 waktu berjamaah, sebisa mungkin ada yang berjamaah. Nah, terus ditambah lagi sholat sunatnya. Sholat sunat itu kan ada sholat sunat rawatib, muakkad, ada sholat sunat rawatib yang belum muakkad. Ya, sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang tidak pernah ditinggal Nabi dalam keadaan apapun. Yang muakkad, yang belum muakkad itu yang Nabi kadang melakukan. Ya, yang muakkad itu adalah 2 rakaat kemudian dulu 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang belum makan 2 rakaat sebelum zuhur, jadi zuhur itu ada 4 rakaat. Qobliyah ba'diyah. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya kalau semua bisa dilakukan baik. Kalau memang tidak bisa, ambil inti-intinya saja 2 rakaat yang muakkad. Kalau tidak bisa 2 rakaat muakkad 10 rakaat, ya ambil yang qobliyah subuh. Karena
Karena subuh itu Masya Allah, terutama 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, kita 2 rakaat sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisa. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan sisa. Maka kita tidak merasakan. Kenapa? Karena Allah tidak menampakkan. Belum Allah menampakkan. Itu amal yang luar biasa. Nah, makanya yang ini muntah bisa kelakuan yang kaki, jadi lagi kaki. Malah yudrakulu, la yudrakulu, kata Pak Ida. Malah yudrakulu, la yudrakulu. Muntah bisa kelakuan yang kaki, jadi lagi dan ditinggalkan semua. Kalau nggak bisa berjamaah 5 waktu, jangan ditinggalkan semua. Ambil berapa sholat. Kalau nggak bisa sholat sunat semuanya, jangan ditinggalkan semua. Sebisa mungkin. Nah ini sholat ini adalah berkah, terutama ketika sekarang itu adalah Piala Dunia. Nah di antara kita pasti ada yang suka. Saya suka. Terus mudik panjenengan, kudu pilih liburnya bola. Terutama Piala Dunia tidak tiap tahun lagi, 4 tahunan. Nah, kenapa ada waktu-waktu Piala Dunia itu yang mendekati waktu subuh? Ada waktu yang mendekati subuh. Dan ini katanya mudah-mudahan insya Allah sekentong insya Allah aman. Tapi kita perlu juga mengajarkan edukasi kepada orang-orang. Kita bukan senang hiburan, ya kesenangan kita hiburan. Tapi jangan sampai jadikan hiburan nonton bola itu menyampingkan hiburan kita bersama Allah Taala di dalam sholat. Kalau kayak tadi malam, dini hari, Prancis sama Maroko menang Prancis nih. Boleh ke gol telur, kemarin gol 4, pergi gol 5, selesainya jam 5. Dan pas selesai, subuhnya ditinggalkan. Berarti dia lebih mengedepankan hiburan nonton bola daripada dia bermunajat bersama Allah Taala di dalam sholat. Silahkan nonton bola, tapi jangan sampai lupa sholatnya. Habis selesai sholat, kan masih tidur dulu teman. Setengah 6 mungkin kayaknya sudah isya. Nah, nanti dini hari ini beberapa final Spanyol, Belgia, ini jam 2. Dan ini yang bahaya. Karena kalau yang kemarin yang Prancis itu waktunya selesai jam waktu pas subuh. Dari semakin kasih bahaya. Kenapa bahaya? Selesainya jam 4 kurang. Kalau tidak ada ikritiknya, tidak ada tambah waktu. Kenapa? Waktu subuh itu kan jam 4.20. Jam 4 selesai, kita nunggu 20 sudah setengah malam, suntuk, tidak tidur, berdagang, nonton bola, jam 4 selesai tidur. Akhirnya terlambat sampai jam 10 sampai ke siang. Lenekah yang perlu kita waspadai. Oke, nonton bola silakan nanti. Jam 4 selesai semisal, jangan tidur dulu. Kalau tidur, yakin tidak akan bangun. Kenapa? Kau udah bisa yakin? Karena semalaman rasanya begadang, apalagi ada nobar di alun-alun semisal. Sudah beramai kan ini nobar, ngopi sebagainya. Dan pas selesai tidur, ya tak aja positif. Makanya, itu kan tidurnya sebelum sholat. Sebelum waktunya masuk sholat, itu kan tidur. Lihat dulu. Ulama menjelaskan, ada memang salah satu udurnya sholat itu ada 4. Udurnya sholat itu ada 4. Artinya apa udur sholat itu? Jika dia tidak sholat karena udur,
maka dia ada dosa. Tapi wajib kodo. Kodonya apakah segera mungkin apa tidak? Terserah. Mau secepatnya iya, mau nanti iya. Tapi lebih utama secepatnya. Lah kalau tidak ada udur sholat, maka dia berdosa, wajib kodo. Dan kodonya secepat mungkin, namanya fauron. Segera mungkin untuk mengkorbankan. Nah udur sholat mereka ulama berbahas dua, ini jelas sakit. Yang dua ini dimasukkan udur karena di luar waktunya. Apa udur sholat? Pertama tidur, kedua lepah, nisya lupa, yang ketiga menjama, yang keempat dipaksa. Menjama itu kenapa jama dimakan udur? Ya karena dia sholatnya di luar waktu. Nah, ya ada yang dipaksa, kamu dosa kalau dipukul dosa sholat Pak. Kalau sholat bagus saya pukul ini baginya. Yang maksa sudah orang besar yang sekiranya kita tidak bisa melawan kalah atau tidak bisa lari, ya tidak apa-apa ada sholat. Lalu tidur ini gimana? Tidur ini kalau tidurnya dia, tidurnya dia itu, dia saya an-naum an-naum ini an-naum tidak lama qabla dukhuli waktu sholat walau keadaan dunia dan siakum awarifa anna syahsan sayukidu aw nama ba'dul waqt wa kana min ati anna sayakun qabla hurul waqt min satu syasi aw sa'atil munabbah fahada ma'dul. Orang seasarin sebelum masuk waktunya sholat dan dia ada dugaan kuat akan bangun, atau dia akan nyuruh atau mengetahui ada seorang yang akan membangunkan atau minta tolong ke temannya atau pakai alarm, ada dugaan bangun, atau dia tidur setelah masuk waktunya sholat dan dia kebiasaannya umpama pada orang tidur kalau situ biasa kalau keluar dia kebiasaannya dia itu bangun sebelum waktunya sholat dengan bantuannya temannya atau dibangunin dan sebagainya, maka dikatakan. Tetapi, nah ini lagi. Berkhilaf beda dengan idza hasala al-nawm bisababin al-'adil mudayya'ah lil awqat. Nah, jika tidurnya itu disebabkan permainan yang menyiapkan waktu seperti nonton bola, seperti bermain game online atau permainan-permainan yang menyiapkan waktu, maka dan dia kan nggak tahu kalau tidur itu tidak akan bangun. Contohnya nonton bola semalaman nonton tidur cepat, dia mungkin bangun deh. Maka di situ haram hukumnya dan dinamakan betul. Meskipun dia tidurnya sebelum masuk waktunya sholat. Jadi bukan berarti orang yang tidur sebelum waktunya sholat itu dikatakan udur. Dan dulu tidurnya disebabkan apa? Ini ulang. Oh kalau ada apa ya silakan, saya nggak tahu. Baik ini saya belajar. Kan nggak mungkin dia semalam nggak tidur jam 4 kita akan bangun jam 5. Ya lebih baik kita tunggu aja, tunggu sampai waktunya masuknya sholat. Adhan sudah selesai adhan, komat sendiri, nggak usah ke masjid sampai jam itu. Tak dapat 2 menit di rakaat kan nggak sampai 1 menit, mungkin 1 menit selesai lah. Dosa umur dosa sampai langsung tidur. Nggak usah sholat sunat mungkin, yang penting wajib itu. Kalau anda kuat untuk secara, cukup sholat subuhnya, nggak usah sholat sunat, nggak usah wiritan, pikiran langsung gitu. 1 menit selesai 2 rakaat. Jadi baik. Nah ini diantaranya adalah melaksanakan sholat itu menjadi sebab memudahkan kita masuk surga. Nah,
Kemudian membayar zakat. Zakat ini, zakat wajib. Ya kita tidak semuanya memiliki kewajiban. Artinya memiliki kewajiban gini, orang yang bisnis pedagang, ada orang nggak punya bisnis pedagang, ya tidak wajib. Saya bukan pembisnis, ya saya tidak wajib menggunakan zakat pedagang. Nah sebagainya, ya wajib. Paling tidak kita itu ada kewajiban zakat 1 tahun 1 kali. Kalau dia tidak punya kerja sampingan kayak bisnis perniagaan, bisnis hewan ternak, bisnis yang lain sebagainya juga, Mas Per. Ya paling tidak setahun 1 tahun 1 kali apa? Yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu tuh ini kan murah kok zakat fitrah 1 tahun 1 kali bukan tiap bulan. Itu pun kalau hitungan 3 kilo nggak sampai 2,7. Banyak perbedaan versi antara berapa soal. Dalam anggap uangnya kalau diuangkan 60 1 tahun 1 kali. Masa kita nggak mau bayar zakat? Kan kebangetan ya, terlalu kita bayar zakat. Masa kita ngarep ke orang yang menolong? Meskipun sih itu kan ada syaratnya yang nggak usah bayar zakat itu sama saja. Ya, kalau memang nggak punya malamnya itu nggak punya sama sekali, atau ya tapi kan sekarang sekali dia bakal beras. Dan di orang ini kemarin bakal adalah Allah sesi berdelita mampus saja ya. Cuma hanya berapa rupiah, 60 rupiah kalau diuangkan. Nggak sampai 3 kilo beras. Itu 1 tahun 1 kali. Nah, kita lakukan. Kita bayar. Sholat kita lakukan. Zakat kita laksanakan, kita bayar. Nah, memang zakat itu. Nah, kemudian puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Ramadan ini hanya 1 tahun 1 kali. Tidak tiap bulan. Tidak 2 kali 1 tahun. Hanya 1 tahun 1 kali. Di bulan Ramadan. Ramadan itu bilangannya ada yang 30, ada yang 29 puasanya. Nah, itu kita bilang udah. Lalu ini kenapa kita tidak puasa? Ada sebagian saudara kita yang bikin Nabi Muhammad sedih melihat umatnya, padahal badannya, fisiknya kuat tapi tidak berpuasa. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan hanya 1 kali 1 tahun. Dan itu kata Allah Ta'ala yang membalasnya aku. Puasa itu untuk aku. Kalau untuk aku berarti saya akan melihatnya. Saking besarnya itu Allah Ta'ala kita akan balasannya luar biasa. Puasa. Nah ini puasa. Karena emang ya kalau kita lihat di pinggir puasa tidak mampu legur atau takut ya kita harus ingkar di dalam hati dan mendoakan. Bukan hanya ingkar melolong, tapi mendoakan biar Allah berikan hidayah. Yang kasihan itu yang sudah kuat tapi tidak puasa. Ada juga yang dikasih yang sudah sepuh tak kasar. Nah, ini. Makanya di hadis kursi itu kan ini. Allah Ta'ala cinta kepada hamba dan ada juga Allah lebih cinta kepada hamba. Di antaranya adalah Allah Ta'ala cinta yang orang tua yang semangatnya ibadah luar biasa. Semangatnya ibadah. Ada juga Allah lebih cinta kepada orang yang muda yang beribadah. Dan lebih cinta kepada anak-anak muda yang beribadah semangat. Kenapa? Yang mengenal itu bakal pada mati akhirnya. Itu juga dia. Hampir masanya itu kontraknya hampir habis. Semangat ibadah, itu maklum lah, para mati yang nyarikan. Gak salah. Allah cinta juga, tapi Allah lebih cinta kepada anak pemuda yang masih muda tapi dia semangat. Ini puasa Ramadan. Apalagi banyak keutamaan Ramadan ini yang tidak bisa
kita gambarkan saking luar biasanya Ramadan ini. Ya kalau kita ikut para ulama orang soleh, mereka menangis kalau ditinggal Ramadan. Ingin Ramadan itu 1 tahun. Saking utamanya luar biasa. Kalau kita ya nggak usah nangis lah. Yang penting puasa gitu ya. Puasa sudah cukup, syarat-syaratnya tidak menyebabkan puasa kita tidak batal secara hukum maupun batal pahalanya. Bilang itu sudah cukup luar biasa. Ini puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, haji. Nah, haji ini bagian mampu. Bagian mampu yang usah. Dan itu pun hajinya hanya 1 kali seumur hidup. Kalau Ramadan kan 1 kali 1 tahun. Kalau haji seumur gitu 1 kali udah. Meskipun dia kaya raya, meskipun orang ini sultan bisa haji tiap tahun, sultan, maka secara fikih itu untuk 1 kali. Umpama tahun kemarin haji, dia banyak uangnya, kaya miliaran, ratus triliunan, bisa haji dengan rombongannya, tidak wajib, cukup 1 kali. Nah, yang diminta adalah haji 1 kali seumur hidup. Mampunya kita. Ya kalau tidak mampu nggak usah dipaksakan. Mampu di sini baik mampu secara fisik maupun secara ekonomi. Ada pemalu banyak, fisiknya nggak bisa, ya nggak bisa juga berangkat. Nggak usah terlalu memaksakan, apalagi ikut haji yang ilegal, haji yang tidak resmi dari pemerintah. Jangan dipaksakan. Saya mau haji, mau bilang haji, ya ini sudah keliru. Ya boleh marah itu Pak Haji, bukan bangsa dipaksa haji. Jangan ikut haji yang non resmi, karena itu tidak wajib. Kalau sudah mau ikut aja haji yang ada resmi. Oh ya, itu lagi apabila mahal. Emang antriannya lebih lama. Baik, ya kalau nunggu daftarnya dikit sudah ada niat, sudah bayar ini nanti berapa puluh tahun lagi. Ya mulai umur segitu pun atau sudah tak mampu. Itu ada teh 30 tahun lagi. Ya mau haji plus lebih mahal, ya kalau ada ya udah. Islam nggak usah merepotkan dan terlalu beratkan. Kadang kita sendiri yang memberatkan, yang mudah dijadikan sulit gitu. Yang waktunya ada usaha haji, ada wajib haji, kalau kita hajinya pakai yang non resmi. Akhirnya ketika di Mekah ke Madinah, kita kesulitan saling tolong menolong, takut boleh temu, takut reka, takut sebagai tarhil. Ini kesulitan. Jadi tidak tenang, kita ibadah ingin tenang, akhirnya tidak tenang, takut ditangkap, takut ini, sebagainya. Ya kalau ingin tahu ibadah umroh bukan, atau ingin tahu Mekah Madinah ya umroh itu pun dari itu pun hanya 1 kali seumur. Nah ini kalau kita sudah melaksanakan ini, alhamdulillah sudah beribadah, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah Ta'ala, melaksanakan sholat, menunaikan zakat yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan, haji 1 kali bagi yang mampu, udah itu lebih dekat kita ke pintu surga Allah Ta'ala. Lebih dekat pintunya surga Allah Ta'ala. Zakat. Cara-caranya banyak, pas ya Ramadan. Udah itu aja yang mungkin tiap hari itu sholat, mungkin hanya tiap hari itu sholat. Selainnya itu tahunan, haji itu seumuran, Ramadan tahunan, zakat juga lah tahunan. Yang wajib mengeluarkan zakat ketika sudah nyampe zakat itu, yang zakat yang perniagaan dan sebagainya ada berapa syarat.
nggak perlu saya jelaskan secara rinci di sini. Yang penting insya Allah boleh panjenengan kamu tadi bisnis sampingan kita pun wajibnya zakat setahun sekali. Ini sudah ketika kita melakukan, insya Allah mudahkan jalan itu menuju surganya Allah. Dan ini yang sabdanya Rasul, dan Rasul tidak pernah bohong. Ini sudah. Nah, Nabi Muhammad ketika menyampaikan pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal ini terkait apa saja amal yang memasukkan surga, menjauhi neraka, Nabi Muhammad terlebih dahulu menyebutkan yang wajib, sholat, puasa, haji, yang zakit, yang itu termasuk hukumnya Islam. Setelah itu dia menuliskan kewajiban, baru kesunatan yang lain. Nah, jadi sunatnya selain itu, yang itu mendorong amal-amal sholat ini mendorong yang bisa kita masuk surga Allah. Tetapi poinnya adalah yang wajib ini saja ketika kita sudah istiqomah yang wajib kita lakukan. Tentu perkara haramnya masa kita tinggalkan, maka itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Apa saja amal-amal yang lain? Insya Allah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari Abdillah, dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.